Masih bersama Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko di program Rossi. Mas Danang, kalau kita lihat kan OTT kali ini tampak berbeda ya. Diperlihatkan ada 15 mobil mewah, setidaknya 7 motor mewah. Ini apakah ingin juga menunjukkan punya taji yang sama dengan Kejaksaan Agung yang beberapa waktu ini show of force juga memperlihatkan ke publik soal barang bukti besar yang jadi tangkapan? Kalau dulu berapa kali OTT, namanya OTT ya itu memang ada uang yang memang red handed ya apa yang ditangkap ya, jadi yang ditangkap saat OTT itu berlangsung itu yang ditunjukin. Kalau ini kan kayaknya sepertinya proses intelijennya sudah berjalan lama ya, karena tadi udah ketahuan ada mobil tadi ada beberapa mobil, ada motor-motor mewah gitu kan, proses intelijennya sudah lama dan hari ini sudah mulai ditarik semua, diangkut ke KPK. Jadi memang barangkali memang ada kompetisi ya. Memang dari ngobrol informal dengan penegak hukum ini kan semacam ada kompetisi di antara dengan kejaksaan dengan kepolisian bahwa mereka bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita melihatnya secara positif bahwa ini mereka berlomba-lomba untuk kebaikan gitu ya. Membongkar kasus korupsi, semangat untuk menegakkan hukum gitu ya. Tetapi saya kira esensinya ini kan sebetulnya setelah ini apa berikutnya, bukan membuat kita karena survei Kompas menarik. Survei Kompas itu kejaksaan itu kan dalam beberapa bulan terakhir itu kan rajin menggelar kasus korupsi, membongkar kasus korupsi yang besar gitu ya. Tetapi justru kepercayaan publik terhadap kejaksaan malah agak turun gitu kan. Sementara KPK yang dalam beberapa waktu itu tidak sebesar kejaksaan, pelan-pelan mulai naik. Faktor X-nya apa? Nah ini yang menurut saya belum tahu persis. Mudah-mudahan kalau nanti Kompas melakukan survei lagi, bisa jadi ini KPK akan naik nih trennya gitu ya. Tapi kalau dengan sekarang barang buktinya sudah banyak, sudah dijejarkan, proses intelijennya juga Mas Danang memperkirakan bahwa ini sudah berlangsung lama. Kok nggak segera ditetapkan tersangka, diumumkan ke publik? Sudah 1 kali 24 jam sejak penangkapan 20 Agustus, tapi tidak juga ada pengumuman tersangka, tidak ada konferensi pers terkait kasus ini. Ya ini yang kita tungguin ya. Makanya saya khawatir yang kita ngomong ternyata tidak jadi tersangka. Nah, kita menduga wamen tersangka ternyata bisa jadi batal tersangka juga, bisa jadi gitu ya. Makanya kita perlu menunggu resmi sebetulnya pengumuman KPK. Cuma kalau saya tidak salah kan biasanya 1 kali 24 jam kan harusnya sudah diumumkan. Kalau tadi prosesnya ya ini kan 20 Agustus berapa jamnya, Rabu malam begitu. Mestinya malam ini gitu ya, malam ini. Kalau benar catatannya Rabu malam, kalau catatannya barangkali tadi pagi bisa jadi mungkin besok pagi juga. Nah saya kira ini yang saya kira masih kita tunggu ya. Nah apa yang jadi pertanyaan, apa yang bisa terjadi dalam waktu 1 kali 24 jam? Tentu kan KPK mesti harus punya alat bukti yang cukup kuat ya. 2 alat bukti untuk menunjukkan bahwa memang ada kasus korupsi dan tangkap tangan ini buktinya sangat kuat. Sebab kalau tidak nanti kan di pra-peradilan bisa gugur, bisa batal gitu kan. Jadi penetapan tersangka ini memang harus serius karena mekanisme pra-peradilan itu bisa membuyarkan semuanya. Tapi gitu. Mungkin nggak KPK masuk angin? Tentu kemungkinan itu tidak mungkin diabaikan ya. Tentu ada kemungkinan seperti itu, tetapi kalau melihat pernyataan dari para pembantu Presiden Prabowo tadi ya, 2 elit lingkar dalamnya tadi itu kan sudah menyatakan bahwa Prabowo Presiden menghormati proses hukum, silakan dilanjutkan segala macam. Ini sepertinya yang tersirat ini kasus jalan terus. Ya, mungkin saya salah ya, tapi pernyataan tadi 2 menteri utama presiden menunjukkan itu gitu ya, bahwa kasusnya mungkin akan jalan terus ini. Tapi apa yang dikhawatirkan, mungkin nggak ada deal-deal saat konferensi pers tidak juga dilakukan, misalnya saat semakin lama misal pengumuman tersangkanya sampai nanti diumumkan. Ya kalau KPK tidak memiliki bukti kuat, tidak mendapatkan keterangan yang cukup kuat ya harus dilepaskan. Jadi ini risiko berarti bagi KPK kan, kemudian mereka akan kehilangan kredibilitasnya gitu kalau tidak sampai ini. Dan biasanya kalau OTT sih saya menduga ini buktinya kuat ya. Kalau OTT kan harusnya kuat memang. Ya kalahnya kan di proses peradilan bukan di OTT-nya. Jadi 1 kali 24 jam itu
semua yang diangkut itu kan ada wamen dan 10 pegawai yang lain itu kan mesti diperjelas apakah semuanya tersangka, kan ada sebagian tersangka, sebagian tidak gitu ya. Terus kemudian barang buktinya apa saja, ini yang saya kira harus diumumkan KPK dalam waktu Tapi bisakah dikatakan ini janggal? Ada yang janggal nggak menurut Mas Danang? Karena kan biasanya justru kalau OTT itu segera konferensi pers, biasanya begitu kalau OTT. Makanya biasanya kita beri komentar di malam hari karena biasanya malam hari ini bersamaan dengan konferensi pers kan, dan dari dulu trennya tradisinya seperti itu ya. Jadi karena OTT sudah ada malam, biasanya siapa yang melakukan, barang buktinya sudah jelas. Ya, mudah-mudahan KPK tidak punya hambatan sesuatu untuk membuktikan, mungkin soal teknis gitu ya, katakanlah yang jadi tersangka siapa saja mungkin akan segera jelas atau barangkali bertambah gitu. Ininya tidak ada hambatan yang sifatnya hanya soal teknis yang mudah-mudahan KPK segera mengumumkan sehingga kemudian ada kejelasan bagi kita semuanya. Tidak curiga dengan proses yang lama? Tentu kita lihat ya, kalau kemudian berlarut-larut tentu kita pertanyakan kinerja KPK juga gitu ya, mengapa. Tetapi memang agak aneh nih, sampai malam ini belum ada pengumuman ya. Biasanya karena pengalaman sering diundang ke media, jadi memang malam komentar, konferensinya biasanya siang, sore gitu ya, atau mungkin malam gitu ya. Biasanya sudah ada informasi tentang ini. Apa letak keanehan yang harus diawasi? Tentu kemudian pengumumannya, jadi perlu diperjelas nanti kapan OTT dilakukan, jam berapa gitu. Ini untuk menentukan 1 kali 24 jamnya ya. Karena kita juga belum mendengar misalnya dari pihak tersangka ya, kalau tersangka gitu, terduga gitu ya. Orang kan sebenarnya dalam 1 kali 24 jam harus jelas statusnya, apakah dia memang tersangka ataukah. Karena itu hak juga sebagai terperiksa. Hak dia untuk ya, tidak boleh ditahan semena-mena gitu kan. Penegak hukum punya kewenangan untuk menghilangkan menghilangkan kemerdekaan seseorang itu hanya 1 kali 24 jam. Setelah itu dia harus memperjelas statusnya. Jadi saya kira itu menjadi akan harus gugur dengan sendirinya jika 1 kali 24 jam tidak ada kejelasan status. Karena yang juga jadi logika hukum yang jadi dipertanyakan juga, kalau tidak yakin dengan status wamenakar, kenapa sudah dengan percaya diri menjembrengkan barang bukti, mobil dan motor mewah di depan publik? Ya itu yang saya kira, saya hanya menduga mungkin itu sudah cukup kuat gitu ya. Artinya bukan di depan publik, di depan gedung KPK dan disaksikan banyak jurnalis gitu ya. Jadi mudah-mudahan KPK sudah punya bukti yang kuat dan tinggal melengkapi seluruh berkas perkaranya kan. Artinya mungkin selain wamen ada berapa orang yang jadi tersangka dan ada berapa orang yang harus dilepas gitu. Biasanya kan memang yang ditangkap tidak semua tersangka gitu ya, atau orang yang kemudian hanya berada di situ kemudian diangkut atau katakanlah terlibat tapi mungkin tidak terlibat prosesnya gitu ya. Ini yang saya kira mesti kita desak KPK nih, ditanya terus sama teman-teman jurnalis ini mengapa molor prosesnya gitu ya. Dan kapan ya untuk menentukannya? Karena ini jadi pertaruhan harga diri KPK juga untuk menentukan. Mungkin tadi saya berharap bahwa setelah ini kalau di survei Kompas nanti tren KPK akan meningkat kembali kepercayaan publiknya gitu ya. Saya berharap betul karena di akhir pemerintahan Jokowi kemarin kan tren KPK ini semakin menurun, malah di bawah kejaksaan, kepolisian gitu ya. Biasanya KPK kan paling atas tuh di lembaga yang paling dipercaya publik. Tapi tahun lalu KPK benar-benar jeblok. Tapi di survei Kompas terakhir sudah mulai meningkat ya. Kejaksaan agak turun. Nah, saya berharap sih dengan kasus ini KPK akan naik. Artinya masyarakat akan memberikan kepercayaan kembali kepada KPK. Karena tanpa kepercayaan yang publik yang cukup besar, KPK akan kehilangan peran dalam proses penegakan hukum dan dalam pemberantasan korupsi. Publik yang akan mendesak mengawasi untuk mengembalikan kepercayaan terhadap KPK.